Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Salam jumpa kembali. Minggu lalu kita jumpanya via udara ya, karena kita berada di dalam dua momen yang berbeda. Kalian PJJ, Bu Guru menghadiri acara pembinaan untuk para guru agama SMP dan juga SMA. Dan minggu lalu ada tugas yang diselesaikan entah secara pribadi maupun secara kelompok 2 atau 3 orang. Dan terima kasih untuk yang sudah menyelesaikan tugasnya. Dan pada hari ini itu nanti setiap kelompok silakan untuk membacakan hasilnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, kita akan buka pertemuan kita dengan doa. Ya, kita akan doakan doa untuk tanah air. Bu Guru ambil dari puji syukur nomor 194. Ada 2 slide. Nah, slide yang pertama mohon bantuannya Moses. Nah, slide yang kedua mohon bantuannya Flore Cita. Siapkah Moses dan Flore? Siap, Bu. Oke, silakan Moses untuk yang mengawalinya. Bu Marcel dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan alam semesta sebagai kediaman bagi umat manusia. Tatkala umat pilihanmu hidup terluntar-lantung di pengasingan, Engkau membebaskan mereka dan menghantar ke tanah terjanji, tanah air yang subur dan berlimpahan susu serta madu. Engkau pun memberikan tanah air pada kami. Bapa, kami bersyukur atas tanah air kami yang luas, dengan isinya yang beraneka ragam. Lautan dengan ribuan pulau, gunung dan daratan, hutan dan belantara. Semuanya menyemarakkan tanah air kami. Kami bersyukur atas ratusan suku dan aneka budaya, serta bahasa yang Kau himpun menjadi satu bangsa dan satu bahasa. Kami bersyukur atas pembangunan di tanah air kami, atas segala sarana dan fasilitas yang tersedia. Kami mohon berkat-Mu bagi semua yang mendiami tanah air ini. Semoga kami semua berusaha memelihara dan memajukannya. Bebaskanlah tanah air kami dari bahaya, bencana alam, kelaparan, perang, dan wabah penyakit. Semoga kami semua tekun membangun tanah air kami demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa. Bantulah kami mewujudkan tanah air yang adil, makmur, aman, damai, dan sejahtera, sehingga tanah air yang kami diami di dunia ini selalu mengingatkan kami akan tanah air surgawi, tempat kami akan berbahagia abadi bersama di Kau. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Antonius, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Moses dan Flor yang sudah membuka perjumpaan kita pagi hari ini dengan doa. Ada tukang tahu lewat. Ya, ini tugas minggu lalu ya. Tugasnya adalah membaca seluruh bab 4. Orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan Allah dan fokusnya pada bagian A, alam sebagai bagian hidup manusia. Ya, ada 5 pertanyaan untuk didiskusikan dalam kelompok kecil 2-3 orang. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bila akan menjawab secara pribadi waktu itu. Nah, sekarang adalah setiap kelompok waktunya untuk mempresentasikan jawabannya. Nah, sekarang yang saya sebut, silakan persiapkan diri. 9A, Rabu 2 Februari. Atau ada kelompok siapa mau lebih dahulu atau nunggu dipanggil? Kelompok Uli, Bu. Enaknya kelompok saya. Oh, kelompok Flo.
Ya, yaudah. Pertama kelompok Flo, Uli, dan siapa? Uli, Florisita, sama Putri. Putri. Bertiga ya? Ya. Oke. Apakah saat ini sudah hadir semua orangnya? Putri, sabar dulu. Lihat dulu. Kalau Uli sudah hadir? Uli? Apakah Uli sudah hadir? Putri Valentina sudah namanya muncul. Uli sudah ada belum? Uli belum ada ya? Belum. Ya, berarti Uli saya beri tanda belum hadir karena penilaiannya pasti akan berbeda ya, dia dengan yang ikut presentasi dengan tidak. Oke, silakan. Kelompoknya Flo, Putri, dan Uli. Uli yang belum hadir. Silakan. Selamat pagi Bu Marcel dan teman-teman. Ini dari kelompok berapa? Kami dari kelompok Florisita. Anggotanya ada saya, Uli, sama Putri. Ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama baca dipersilakan kepada Putri. 1. Bagaimana kasih Tuhan kepada manusia? Ditampilkan dalam Alkitab kejadian tersebut. Jawabannya adalah Allah menciptakan alam semesta, bumi serta semua isinya, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Yang kedua itu manusia membutuhkan alam dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestarian hidupnya. Untuk nomor 2, bagaimana pandangan kitab kejadian tentang makna alam bagi hidup manusia? Jawabannya adalah manusia menjadi bagian dari alam dan alam juga menjadi bagian tak terpisah dari manusia. Yang ketiga, apa arti ungkapan alam sebagai hidup manusia? Jawabannya itu besarnya manfaat alam bagi kelangsungan hidup manusia, maka manusia harus memanfaatkan secara bijak dan tidak merusaknya. Untuk nomor 4, apa saja akibat yang ditimbulkan dari dosa Adam dan Hawa? Jawabannya, keluar dari Taman Firdaus, bagi Adam ia akan bersusah payah mencari rezeki, dan bagi Hawa akan bersusah payah dalam mengandung dan melahirkan anak. Yang kelima, pelajaran penting apa yang kamu peroleh dari 2 bacaan kitab suci tersebut? Jawabannya, jangan mudah tergoda, wajib bersyukur kepada Tuhan Allah karena telah menciptakan bumi dan seisinya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Flo, Uli, dan Putri. Yang sampai saat ini Uli belum muncul ya. Oke. Ya, nanti kita bahas berikutnya. Ya, untuk kelompok ini saya beri nilai berapa ya? Di atas KKM yang pasti. Di atas KKM. Ya, saya beri nilai 87. Oke. Ya, berikutnya kelompok mana? Kelompok manakah? Kelompok saya, Bu. Kelompok siapa ini? Pedro. Ya, Bu. Ya, silakan. Pedro dengan siapa kelompoknya? Alfred sama Farel, Bu. Pedro, Alfred, dan Farel. Apakah hadir semuanya? Farelnya belum hadir, Bu. Farel izin kepada saya. Berarti kalau tidak hadir, dia izin ada acara keluarga. Nah, Farel ini sudah izin ke saya. Alfred hadir?
Alfred. Alfrednya ada nggak, Pedro? Hadir Bu, hadir. Oh, Ada, hadir. Lagi buka Oke. filenya bentar Bu. Ya, silakan kelompoknya Pedro. Bu, selamat pagi Bu Marcel, kami dari kelompok berapa ya? Ada saya, Alfred, terus Pedro dan Farel yang izin. Ya Pedro, jawabannya Ped. Pertanyaan nomor 1, bagaimanakah kasih Tuhan kepada manusia ditampilkan dalam kitab Kejadian tersebut? Jawabannya adalah cara Tuhan menampilkan kasih-Nya kepada manusia dalam kitab Kejadian, yaitu adalah Allah mengampuni Adam dan Hawa, dan Allah memulai proses rekonsiliasi dengan ciptaannya dan memberi harapan penebusan. Jawaban kedua, bagaimana pandangan kitab Kejadian tentang makna alam bagi hidup manusia? Pandangan kitab Kejadian tentang makna alam bagi hidup manusia adalah sebagai bahan penghasil kebutuhan untuk hidup manusia. Nomor 3, apa arti ungkapan alam sebagai bagian hidup manusia? Arti ungkapan alam sebagai bagian hidup manusia adalah sebagai bahan kebutuhan hidup manusia dan manusia memiliki dengan alam. Nomor 4, apa saja akibat yang ditimbulkan dari dosa Adam dan Hawa? Akibat yang ditimbulkan dari dosa Adam dan Hawa adalah seorang wanita akan melahirkan dengan rasa sakit dan seorang laki-laki akan bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Nomor 5, pelajaran penting apa yang kamu peroleh dari 2 bacaan kitab suci tersebut? Pelajaran yang kami peroleh dari 2 bacaan tersebut adalah seberapa besar Allah di depan mata manusia dan manusia hidup berdampingan bersama Allah. Sekian Oke. diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Hanya di bagian yang pertama tadi, tiba-tiba saja ditampilkan mengenai ide rekonsiliasi. Tapi sebelum adanya ide rekonsiliasi itu, pertama itu kasih Tuhan itu ditunjukkan kepada manusia melalui apa ya? Penebusan, Apakah kitab suci dimulai dengan penebusan? penciptaan. Nah, itu ya nanti kita bahas. Itu yang pertama ya. Pertama kan kalau tidak ada dosa itu tidak ada penebusan ya kan. Pertama itu dulu adalah penciptaan dulu ya kan. Nah, oke. Kemudian tadi nomor 4 itu disebutkan nggak akibat yang ditimbulkan dari dosa Adam dan Hawa? Bagi Adam apa akibatnya? Bagi yang ditimbulkan Adam itu seorang laki-laki akan bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Lalu apakah akibat dari dosa Adam dan Hawa ini berdampak terhadap lingkungan ya pada saat itu ada di Taman Eden, ada nggak dampaknya? Ada, Bu. Ada. Oke, berarti tadi kelompok ini menyebutkan nggak? Belum ya? Kelompok kita sudah menyebutkan belum dampaknya untuk Taman Eden? Hanya baru menyebutkan tadi Hawa ya? Iya Bu, belum sampai ke Taman Eden. Oke, kelompok ini saya beri poin 85 ya, karena nomor 1 tadi ada yang ketinggalan, justru itu dulu ya. Setelah itu baru yang ide rekonsiliasi. Karena rekonsiliasi itu kan karena ada peristiwa ini, lalu ada ini, lalu ada ini. Oke, berikutnya kelompok mana? Asia, Bu. Kelompok Syasya. Oke, silakan. Syasya dengan siapa saja? Sama Lauren, berdua. Oke, Sasya dengan Lauren. Silakan. Selamat pagi menjelang siang, Bu Marcel dan teman-teman. Saya dan Lauren akan mempresentasikan tugas agama minggu lalu. Nomor 1. Bagaimana kasih Tuhan kepada manusia ditampilkan dalam kitab Kejadian tersebut? Kasih Tuhan kepada manusia ditampilkan dalam kitab Kejadian tersebut, yaitu begitu luar biasa. Karena kasih itu tampak dalam kisah penciptaan, di mana sebelum manusia diciptakan, Allah telah menciptakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Nomor 2 akan dijelaskan oleh Lauren. Nomor 2, bagaimana pandangan kitab Kejadian tentang makna alam bagi hidup manusia? Pandangan kitab Kejadian tentang makna alam bagi hidup manusia yaitu semua yang telah diciptakan Tuhan diperuntukkan bagi kelangsungan hidup semua makhluk termasuk manusia. Nomor 3 akan dijelaskan oleh Sasya. Apa arti ungkapan alam sebagai bagian
hidup manusia. Arti ungkapan alam sebagai bagian hidup manusia adalah manusia membutuhkan alam dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestarian hidupnya. Nomor 4 akan dijelaskan oleh Loren. Nomor 4, apa saja akibat yang ditimbulkan dari dosa Adam dan Hawa? Akibat yang ditimbulkan dari dosa Adam dan Hawa adalah lingkungan alam menjadi rusak, hubungan Adam dan Hawa dengan Taman Firdaus menjadi terputus. Jadi Adam dan Hawa terpaksa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 5 akan dijelaskan oleh Saskia. Pelajaran penting apa yang kamu peroleh dari dua bacaan kitab suci tersebut? Pelajaran penting yang kita peroleh dari dua bacaan kitab suci tersebut adalah betapa besar manfaat alam bagi kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu, manusia harus dapat memanfaatkan alam secara bijak tanpa harus merusaknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok Syasha dan Lauren. Oke, ini ada nggak yang nomor 4 tadi dampaknya ada nggak untuk Taman Eden? Akibat dosa Adam dan Hawa. Adakah dampaknya? Belum menemukan, Bu. Belum menemukan. Boleh dilihat di dalam kitab Kejadiannya ya, bisa ditambahkan karena dosa Adam dan Hawa tidak hanya untuk Adam dan Hawa, tapi juga untuk Taman Edennya juga ada dampaknya. Baik, untuk kelompok ini saya beri nilai 88. Oke ya. Lalu berikutnya kelompok mana? Ada lagi yang bersedia? Secara spontan, kalau tidak berarti Bu Guru tunjuk ini. Kelompok saya, Bu. Nah, kelompok siapa ini? Moses, Moses. Oke, Moses dengan siapa saja? Marcel, sama Joel. Moses, Marcel, dan Joel. Ya, silakan. Urutan yang keempat. Anggap saja berarti urutan keempat, kelompok 4 gitu lah. Selamat pagi Bu Marcel dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, nama anggota kelompok kami ada saya Marcel, Saya Joel. Saya Moses. Yang pertama, bagaimana kasih Tuhan kepada manusia ditampilkan dalam kitab Kejadian tersebut. Kasih Tuhan, jawabannya adalah kasih Tuhan sangatlah besar bagi manusia karena Dia menciptakan manusia dengan gambar dan serupa Dia. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengampuni dosa-dosanya dengan menurunkan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia ini. Selanjutnya nomor 2, bagaimana pandangan kitab Kejadian tentang makna alam bagi hidup manusia? Jawabannya adalah makna alam adalah anugerah Allah bagi hidup manusia. Allah menyajikan dukungan bagi kehidupan manusia. Tanpa Allah, manusia tidak dapat hidup. Selanjutnya dibacakan oleh Joel. Joel? Selanjutnya, apa arti ungkapan alam sebagai bagian hidup manusia? Alam diciptakan Allah sebagai kehidupan dan kebutuhan manusia. Selanjutnya, Moses. Yang keempat, apa saja akibat yang ditimbulkan dari dosa Adam dan Hawa? Adam dan Hawa terpaksa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hidup dengan segala kebutuhan hidup yang serba ada.
Yang nomor 5. Pelajaran penting apa yang kamu peroleh dari 2 bacaan kitab suci tersebut? Semua yang telah diciptakan Tuhan diperuntukkan bagi kelangsungan hidup semua makhluk, termasuk manusia. Maka manusia membutuhkan alam, dan alam juga membutuhkan manusia untuk dilestarikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa diulangi ya yang nomor 4 tadi ya, kan nomor 4 itu Bu Guru agak sedikit sulit menangkapnya karena ada kata-kata yang hampir mirip-mirip. Bisa diulangi yang nomor 4? Apa saja akibat yang ditimbulkan dari dosa Adam dan Hawa? Adam dan Hawa terpaksa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hidup dengan segala kebutuhan hidup yang ada. Nah, itu kalimat yang kedua itu yang agak apa? Agak susah untuk dipahami. Coba kalimat kedua dibaca ulang, coba kalimat yang kedua. Adam dan Hawa terpaksa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan Ya, hidup dengan segala kebutuhan hidup yang ada. Dan hidup dengan segala kebutuhan yang ada. Nah, itu agak sedikit sepertinya ada kalimat yang perlu ditambahkan supaya menjadi lebih jelas arahnya tadi ya. Itu kalimat nyambung ya? Oke, lalu yang tadi nomor 1. Nomor 1 kan kita masih dalam konteks dalam kitab Kejadian. Kemudian kok tadi muncul ya kisah penebusan. Coba diulangi lagi nomor 1 tadi. Bagaimana kasih Tuhan kepada manusia ditampilkan dalam kitab Kejadian tersebut? Jawabannya, kasih Tuhan sangatlah besar bagi manusia, karena Dia menciptakan manusia dengan gambar dan serupa Dia. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengampuni dosa-dosanya dengan menurunkan putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Karena kalau dalam kitab Kejadian itu masih janji ya, janji untuk menyelamatkan ya kan, janji untuk menyelamatkan seperti yang kita pernah bahas waktu itu. Walaupun kalau nanti ditelusuri sampai ke dalam perjanjian zaman perjanjian baru sampai memang kepada Yesus sebagai ya utusan Allah untuk memenuhi janji yang pernah diucapkan oleh Allah, di mana janji itu kemudian diulang lagi oleh para nabi, dan salah satunya yang menubuatkan datangnya Sang Mesias itu nabi siapa? Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya. Nah, tadi apakah kasih Allah itu hanya ditunjukkan hanya menciptakan manusia? Bagaimana kasih Tuhan kepada manusia ditampilkan? Apakah hanya menciptakan manusia? Kalau hanya menciptakan manusia itu hidup di mana? Ya, itu bisa dilengkapi ya, ada bagian yang kurang karena tidak hanya menciptakan manusia ya kan? Oke, untuk kelompok ini saya beri nilai 85. Oke, berikutnya kelompok mana lagi? Kelompok saya, Bu. Kelompok Grace. Silakan Grace, siapa saja? Saya sama Novi. Grace dengan Novi. Apakah ini hadir Novinya? Hadir, Bu. Hadir, oke silakan. Oke, pertama-tama terima kasih untuk Bu Marcel mengizinkan kelompok Gracia dan Novi untuk mempresentasi hasil kami. 1. Bagaimana kasih Tuhan kepada manusia ditampilkan dalam kitab Kejadian tersebut? Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasai alam dengan mengolah, mempergunakan, dan melestarikan alam. Karena itu, manusia telah diberi tanggung jawab oleh Allah. Dilanjutkan oleh Novi. Nomor 2, bagaimana pandangan kitab Kejadian tentang makna alam bagi hidup manusia? Allah adalah anugerah Allah bagi hidup manusia. Alam menyajikan dukungan kehidupan manusia. Tanpa alam, manusia tidak dapat hidup. Dan tanpa anugerah dan kasih cinta Allah, manusia tidak akan bisa merasakan itu semua. Berikutnya dipersilakan, guys. Apa arti ungkapan alam sebagai bagian hidup manusia?
Karena manusia mendapat kepercayaan dari Allah untuk menjadi penjaga, pemelihara, dan pengelola dunia penciptaan, supaya semuanya tetap dalam keadaan baik dan berkembang ke arah kebaikan. Bila tidak ada alam dan semesta, manusia tidak akan mampu untuk hidup dan bertahan. Dilanjutkan oleh Novi. Nomor 4, apa saja akibat yang ditimbulkan dari dosa Adam dan Hawa? Hawa, ia akan berusaha payah waktu mengandung dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu dengan engkau, dan engkau akan berani kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Berani. Berahi. Ya, salah. Adam, dengan berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Berikutnya dipersilakan, guys. Pelajaran penting apa yang mampu memperoleh dari dua bacaan kitab suci tersebut? Janganlah engkau berpaling dari Allah dan taatlah kepada kehendak dan perintah Allah. Allah berkuasa atas segala yang ada di bumi karena Dia Sang Pencipta. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, ini sama juga ya. Nomor 4 tadi masih kurang kurang lengkap juga ya. Apa akibat dari dosa Adam dan Hawa itu. Oke, kelompok ini saya beri nilai 86. Oke, silakan. Berikutnya kelompok mana? Kelompok mana lagi? Ada yang belum? Saya, Bu. Kelompok siapakah? Saya, Bu. Ya, siapakah sayanya? Hiskia, Bu. Nah, kalau sebut nama, kalau saya bingung nih, sayanya banyak nanti. Kelompok Hiskia. Hiskia dengan siapa timnya? Nino sama Kevin, Bu. Hiskia, Nino, dan Kevin. Apakah Nino, Kevin hadir? Nggak ada, Bu. Dua-duanya tidak ada? Iya, saya sendiri. Oke, silakan ya. Nanti nilainya kan nilai kamu lebih banyak dibandingkan temanmu yang tidak hadir. Tenang saja, silakan. Ya. Selamat pagi menjelang siang, Bu Marcel dan teman-teman. Ya. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya. Anggotanya itu ada saya, Hiskia, Nino, dan Kevin Gilbert. Soal nomor 1 itu, bagaimana kasih Tuhan kepada manusia ditampilkan dalam kitab Kejadian tersebut? Jawabannya, sebentar. Kasih Tuhan pada manusia sangatlah besar, bahkan Tuhan menciptakan manusia serupa atau segambar dengannya. Lalu nomor 2 itu, bagaimana pandangan kitab Kejadian tentang makna alam bagi hidup manusia? Jawabannya itu, makna alam untuk manusia sangatlah penting karena jika tidak ada langit atau bumi, maka keberadaan manusia dan makhluk lain tidak ada. Nomor 3 itu, apa arti ungkapan alam sebagai bagian hidup manusia? Alam merupakan bagian dari kehidupan yang tersusun dari segala unsur non-manusiawi di semesta. Lalu bagian nomor 4 itu, apa saja akibat yang ditimbulkan dari dosa Adam dan Hawa? Yang pertama, diusir dari Taman Eden atau Firdaus. Yang kedua itu, mereka mengalami kesengsaraan. Nomor 5 itu, pelajaran penting apa yang kamu peroleh dari dua bacaan kitab suci tersebut? Kita sebagai umat Kristen harus taat kepada kehendak Tuhan yang Maha Esa dan jangan sekali melanggar perintahnya. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Oke, terima kasih Hiskia.
Bu Guru bisa tanya untuk yang nomor 5 kan tadi sebagai umat Kristen harus setia pada kehendak Allah ya. Nah, sekarang sehubungan dengan alam sebagai bagian hidup manusia, apa sih yang dikehendaki Allah dari manusia? Katanya harus mentaati kehendak Allah nih. Lalu apa yang dikehendaki Allah terhadap manusia sehubungan dengan tema ini, alam sebagai bagian hidup manusia? Merawat dan melindungi alam dan sekitarnya. Merawat, melindungi alam sekitarnya. Oke, yang nomor 3 tadi jawabannya bisa diulang lagi nggak nomor 3? Lalu diberi penjelasan. Nomor 3. Nomor Tadi kan 3. tadi ada unsur-unsur apa tadi itu kamu menyebutkan? Nomor 3 itu alam merupakan bagian dari kehidupan yang tersusun dari segala unsur non-manusiawi di semestanya. Ya, contohnya apa tuh unsur non-manusiawi? Kalau nomor 3 itu saya kurang tahu. Kamu dapat jawaban dari? Dari Nino, Bu. Nino. Ya, setidak-tidaknya kalau dalam kelompok diskusi, walaupun jawaban teman, berusaha untuk mencari tahu. Karena kalau sudah kerja kelompok itu sudah menjadi hasil bersama ya, jadi saling mengetahui. Dan ketika memberikan jawaban, setidak-tidaknya harus bisa memberikan pertanggungjawaban. Ya, oke. Tetapi baik untuk kelompok Hizkia ya, karena ada tadi bagian yang belum dapat dijelaskan dengan baik, tetapi atas keberaniannya ya untuk 3 orang kamu hadir sendiri, ya saya beri poin juga 85. Oke, kelompok mana lagi yang belum? Si Bu Marcel. Siapa? Kelompok siapa? Kelompok Johnson ya? Halo. Kelompok siapa lagi yang belum? Kalau tidak, berarti Bu Guru sebut nih ya. Dan tentunya berbeda antara yang spontan dengan yang ditunjuk. Karena tadi yang spontan-spontan sudah Bu Guru beri tanda tersendiri. Oke. Adakah yang secara spontan kelompok mengajukan diri? 1, 2, 3. Oke, kelompok Johnson. Johnson. Ya, Bu. Ya, Johnson, kamu berkelompok dengan siapa? Nggak ada, Bu. Kamu sendiri. Ya, silakan sendiri. Tapi lupa kerjain, Bu. Tidak mengerjakan. Oke, 0 ya. Lupa mengerjakan 0. Oke. Berikutnya adalah Malvin. Kamu dengan siapa, Malvin? Malvin. 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 Ya, Bu. Kamu berkelompok dengan siapa? Saya kemarin sendiri, Bu. Sendiri. Silahkan bacakan hasilnya. Saya cari dulu. Berarti dari yang hadir saat ini kita tinggal menunggu dari Malvin. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Baru 18 nih Johnson dengan Malvin. Masih ada yang belum juga. Lalu siapa yang belum masuk Google Classroom ya? Kalau nggak masuk Google Classroom, nanti nilaimu nggak masuk di sana ya. Udah, Bu. Oke, Moses. Silakan, Malvin. Bagaimana kasih Tuhan kepada manusia ditampilkan dalam kitab Kejadian tersebut? Jawaban saya, kasih Allah begitu besar
Allah mengampuni Adam dan Hawa, dan Allah memulai proses rekonsiliasi dengan ciptaannya dan memberi harapan penebusannya. Apa reko apa? Rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Iya. Ya, terus? Nomor 2, bagaimana pandangan kitab Kejadian tentang makna alam bagi hidup manusia? Jawaban saya, anugerah Allah bagi hidup manusia adalah anugerah Allah bagi hidup manusia, alam menyajikan dukungan bagi kehidupan manusia. Tiga, apa arti ungkapan alam sebagai hidup manusia? Sebagai bagian. Ya, sebagai bagian hidup manusia. Saya jawabnya, alam diciptakan sebagai media setiap makhluk hidup. Media? Media setiap makhluk hidup. Media setiap makhluk hidup. Oke, berikutnya. Apa saja akibat yang ditimbulkan dari dosa Adam dan Hawa? Mereka menyadari bahwa mereka telanjang diusir dari Taman Eden atau Firdaus, mengalami kesengsaraan. Yang kelima, pelajaran penting apa yang kamu peroleh dari 2 bacaan kitab suci tersebut? Adalah kita sebagai umat Katolik harus taat kepada kehendak Tuhan yang Maha Esa dan jangan sekali-sekali melanggar perintahnya. Oke, ini tadi kayaknya ini nomor 1 tuh tadi jawabannya ini sama dengan kelompok lain juga ya, ada kelompok lain yang tiba-tiba masuk ide rekonsiliasi, ada bagian yang belum disebutkan. Lalu nomor 3 tadi disebutkan media, media hidup manusia. Coba bisa dijelaskan, Malvin, untuk jawaban nomor 3? Malvin? Ya, Bu. Jawaban nomor 3 kamu baca ulang lalu kamu jelaskan. Halo? Malvin? Ya, Bu, sabar, Bu. Bagaimana? Ya, untuk Malvin, ini masih harus menunggu nih. Saya beri poin 80 ya, karena ada bagian yang kurang, lalu ketika dimintai pertanggungjawaban nomor 3, masih belum bisa memberikan jawaban. Kalau nanti mau menambahkan bisa, sehingga ada perbaikan. Oke, terima kasih untuk kerjanya ya. Baik-baik hasilnya. Dan saya melihat kalian serius untuk mengerjakannya. Hanya memang sayang tidak semuanya itu bisa hadir saat ini. Hari ini yang hadir ini 15 termasuk Bu Guru. Berarti 14 siswanya dari 22, berarti ada 7 orang yang tidak berpartisipasi. Sebenarnya ketika tidak berpartisipasi ya kerugian pada mereka ya, sehingga ketinggalan proses. Baik, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, apa yang kita akan lihat ya. Nah, ini kita lewati saja, tujuan juga kita lewati, ini juga kita lewati karena ada di dalam buku cetakmu. Nah, ini kita lihat ya, bahwa pada awal mula Allah menciptakan dunia ini dengan sangat teratur ya. Dari kisah penciptaan, kitab Kejadian, kita melihat bahwa ada waktu selama 6 hari Tuhan menciptakan. Dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu baik adanya. Dan ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu dikatakan sungguh amat baik. Nah, kalau kita lihat gambar ini,
Ya, dari kisah penciptaan kita melihat bahwa Allah juga memberikan tugas kepada manusia, baik di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28 atau di Kejadian bab 2 ayat 15, bahwa manusia oleh Allah diberi tugas. Nah, kalau kita memperhatikan dari 4 gambar ini, ya, dari 4 gambar ini, gambar 1, 2, 3, dan 4, gambar manakah yang mau menunjukkan bahwa manusia itu tadi kalau bahasamu tadi ada menjawab itu sesuai ya, melakukan kehendak Allah ya. Melakukan kehendak Allah berarti kan melakukan tugas yang diberikan oleh Allah. Nah, dari gambar 1, 2, 3, dan 4, mana yang termasuk bahwa manusia itu melakukan kehendak Allah, lalu gambar mana saja yang manusia itu belum melakukan kehendak Allah. Silakan, siapa mau mencoba dan alasannya apa? Silakan. Nah, ini yang mencoba menjawab akan Bu Guru tambahkan kepada poin secara personal tadi ya, dalam diskusi, nilai diskusi tadi. Silakan. Siapa? Bu Marcel, tadi soalnya yang termasuk kehendak Allah ya? Ya, jadi gambar mana saja yang mau menunjukkan bahwa manusia melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah kan salah satu perintah, ya, perintah Allah dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28 dan Kejadian bab 2 ayat 15. Allah memberikan perintah kepada manusia. Nah, dari 4 gambar ini, manakah manusia itu yang melakukan tugasnya atau melakukan perintah Allah? Dan beri alasannya. Kalau kamu pilih gambar ini melakukan, lalu gambar ini dan ini tidak melakukan. Silakan dengan alasannya. Kan sudah ada keterangannya, sebenarnya sudah bisa menunjukkan tuh. Silakan, siapapun punya hak yang sama. Sasya mau, Bu. Sasya, silakan Sasya. Yang termasuk kehendak Allah itu gambar 1 sama 2. Karena kalau gambar 1 itu ada beberapa petani sedang mengerjakan tugasnya, yaitu memanen padi di tengah sawah. Kalau gambar yang kedua, ada seorang bapak-bapak mungkin sedang panen buah-buahan di lahan buah. Kalau gambar ketiga sama keempat itu nggak termasuk. Karena kalau gambar ketiga itu keterangannya mungkin penebangan dahan pohon secara liar. Dan kalau gambar keempat itu menangkap ikan memakai bom. Itu bisa merusak perairan di laut. Itu. Oke, terima kasih. Jadi menurut Sasya, yang sesuai itu 1, 2, yang belum melaksanakan 3 dan 4 ya. Oke, dengan alasannya Ya, tadi. ya. Silakan. Yang lainnya? Ada yang mau berpendapat? Bagaimana? Adakah? Siapa? 1, 2, 3, tetot. Malu-malu. Oke, dari gambar ini sudah tadi Syasa sudah mengamati dengan baik, betul? Gambar 1 dan 2 itu menunjukkan bagaimana orang sungguh-sungguh menyadari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya terhadap alam. Ya, yang 1 kita lihat bagaimana ia memanfaatkan lahan untuk membudidayakan tanaman, dan itu adalah tanaman padi. Dan bagi masyarakat Indonesia, sebagian besar padi ya, menghasilkan beras dan menjadi makanan pokok ya, sebagian besar masyarakat Indonesia. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana ada seorang bapak itu mampu memanfaatkan lahan bekas ya. Lahan bekas ia manfaatkan untuk bertanam ya, bertanam buah melon itu.
Nah, kalau kalian lihat itu di sepanjang Kalimalang itu kan, di sepanjang Kalimalang juga kita lihat itu ada beberapa bapak-bapak tuh yang memanfaatkan juga ya kan lahan untuk ditanami ya, tanami macam-macam sayuran ya, sawi, kangkung, ditanami juga ada tanaman singkong dan sebagainya. Ya, daripada lahan itu nganggur ya, nganggur dalam arti tidak berproduksi, maka ada orang-orang yang kreatif ya. Orang-orang yang memanfaatkan lahan-lahan kosong itu, lahan-lahan bekas menjadi bermanfaat. Selain mendapatkan ya penghasilan bagi yang bersangkutan, sekaligus juga menjadi sarana penghijauan, ya kan? Lalu yang kalau gambar 3 dan 4, betul, itu adalah orang-orang yang belum mampu ya mewujudkan, melaksanakan tanggung jawabnya. Ya. Alih-alih harusnya memelihara, menjaga, ini malah menebang pohon secara liar. Apa sih artinya menebang pohon secara liar? Itu sama juga dengan tindakan illegal logging ya. Liar berarti itu tindakan di luar atau tindakan yang melawan hukum ya. Kemudian tangkap ikan ya menggunakan bom ya. Mengapa menggunakan bom dilarang ya? Karena dampaknya ya kan, dampaknya tidak hanya apa ya? Tidak hanya ikan ini dimaksudkan, tapi semua di sekitarnya itu bisa menjadi sasaran, bisa merusak ya, merusak ekosistem di mana bom itu diledakkan. Dan itu juga bisa mencemari juga airnya atau menggunakan bahan-bahan beracun ya untuk menangkap ikan di sungai-sungai itu juga merusak. Oke, berikutnya ya. Jadi kita lihat sini dari gambar ini bagaimana orang itu melaksanakan. Nah, kemudian manusia yang seharusnya menggunakan alam ya untuk kelangsungan hidupnya dimanfaatkan demi kebaikan, demi memenuhi kebutuhan ya. Ternyata juga ada perilaku-perilaku manusia yang mengakibatkan kerusakan alam. Ya, di sini ada orang menebang, tadi contohnya kan orang menebang hutan secara liar. Ya, untuk apa? Untuk industri perkayuan, untuk memperluas lahan industri, atau menebang pohon, lalu tempatnya dijadikan area permukiman. Nah, lalu akibat dari tindakan ini, ya hutan jadi gundul, atau bukit menjadi tandus, ya. Kemudian dapat juga menjadi penyebab bencana banjir, kemudian tanah longsor, kekeringan saat kemarau. Jadi rupanya dari satu tindakan saja menebang pohon di hutan secara liar, akibatnya itu banyak ya kan. Bisa tadi ya kan hutan menjadi gundul, bukit menjadi bukitnya menjadi tandus, bisa juga menjadi bencana banjir, tanah longsor dan sebagainya. Nah, sekarang coba sebutkan tindakan atau perilaku manusia lainnya yang mengakibatkan kerusakan alam. Membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan. Ya, akibatnya apa? Menimbulkan dampak penyakit, banjir. Ya, apa sih yang menyebabkan orang itu membuang sampah sembarangan? Malas. Malas, terus? Tidak ada kesadaran diri. Tidak ada kesadaran diri. Terus? Ada hal lain lagi? Ya mungkin juga tidak tersedia tempat sampah kali ya. Tidak tersedia tempat sampah, akhirnya buang sampah sembarangan. Oke, jadi yang kedua itu membuang sampah secara sembarangan ya, yang bisa disebabkan oleh karena malas ya, nggak mau bergerak jauh ya kan, lalu tidak peduli ya, akibatnya tadi sudah disebutkan. Yang ketiga, contoh lain lagi apa? Pembuangan limbah ke sungai. Ya, pembuangan limbah apa? Industri. Limbah industri. Oke. Akibatnya apa? Sungai tercemar dan aliran sungai tidak bisa dipergunakan untuk kebutuhan di rumah tangga. Aliran sungai atau airnya? Air sungai. Air sungai, bukan alirannya. Jadi air sungainya ya karena sudah tercemar, maka tidak bisa untuk kebutuhan rumah tangga ya. Kemudian juga bisa membunuh ekosistem di mana limbah itu dibuang. Oke. Yang keempat,
menangkap ikan menggunakan bom. Oke, akibatnya apa? Pencemaran di perairan laut. Oke. Nomor 5, contoh lain. Banyaknya mobilitas. Banyaknya mobilitas. Mobilitas dengan apa nih? Dengan menggunakan kendaraan. Jadi misalkan paginya dekat tapi menggunakan kendaraan. Ya, berarti mobilitas menggunakan kendaraan bermotor. Jadi dan jelas ya, kalau hanya mobilitas, orang kalau hanya dia jalan kaki ya nggak masalah ya jalan kaki ya. Tapi yang menjadi masalah ketika dia mobilitas, bahkan jarak terdekat pun harus menggunakan kendaraan yang kendaraan bermotor. Ya, apalagi yang misalkan naik motor tidak dicek lagi tuh apa knalpotnya ya, sehingga mengeluarkan asap yang wow hitam. Mencemari udara. Oke, dan contoh-contoh lain. Sekarang apa sih yang sebenarnya penyebab utama manusia itu ya, ada sebagian besar yang melakukan tindakan-tindakan yang demikian? Kurangnya rasa simpati. Rasa simpati? Kurang apa ya? Kesadaran diri. Kurangnya kesadaran rasa diri. peduli. Egois. Kurangnya kepedulian, egois, ya. Lalu mau menang sendiri. Egois berarti mau menang sendiri. Kemudian juga lebih-lebih itu juga ada unsur apa? Keserakahan. Sebenarnya ada unsur keserakahan juga ya ketika manusia melakukan tindakan-tindakan itu. Dan tadi misalkan dia menggunakan bom ketika menangkap ikan, dia kan mereka tuh ingin dalam waktu singkat itu mendapatkan banyak hasil ya kan. Apalagi yang itu juga menebang pohon, dia nggak menanam tapi mau menebang ya kan. Nah, Iya, Bu. ini sudah dibaca ya. Ini kita tidak usah baca. Ketika kalian menjawab pertanyaan tentunya sudah dibaca. Yang Kejadian 1 ayat 1 sampai 25 ini menceritakan tentang apa? Terjadinya penciptaan. Ya, jadi tanda kasih Allah yang pertama adalah dengan menciptakan alam semesta, termasuk menciptakan manusia. Itu yang pertama, tanda kasih Allah adalah menciptakan. Nah, lalu manusia yang diciptakan itu kan diberi tugas. Ya, diberi tugas. Ternyata tidak sepenuhnya tugas itu mampu mereka jalankan. Ya, manusia melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu untuk tidak memakan buah terlarang. Ya, memakan buah dari pohon kehidupan. Nah, tetapi rupanya manusia tergoda dan jatuh. Akhirnya makan buah itu. Nah, ada di Kejadian bab 3, 17 sampai 19. Ya, mestinya awal dari 1. Kejadian bab 3 itu tentang kisah manusia jatuh dalam dosa. Ya, bagaimana di situ digambarkan ya, bahwa dosa itu seseorang jatuh dalam dosa itu ada prosesnya ya. Proses yang pertama itu ada godaan. Nah, ketika ada godaan itu manusia sudah dibawa ke dalam pemikiran, milih melakukan atau tidak. Ya. Ketika ia memilih, ketika ada tawaran, godaan dia memilih tidak, berarti dia bebas. Ya, tidak jatuh dalam dosa. Tetapi ketika ada tawaran, ketika ada godaan, dan biasanya godaan dan tawaran itu hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang wow, hal-hal yang menjanjikan, sesuatu yang tampaknya itu mengembirakan, tampaknya itu menyenangkan, tampaknya itu mengenakan, itu godaan. Karena kalau godaan itu sudah merupakan kesulitan, kesusahan, orang otomatis sudah menghindar. Orang kesusahan ya kan, sudah menghindar. Nah, di situ digambarkan bagaimana akhirnya manusia memutuskan melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, ya kan? Nah, setelah dia jatuh, dia menawarkan yang lain. Ya, manusia yang lain juga tidak tanya-tanya lagi, oke aja ya kan? Pada akhirnya dua-duanya manusia pertama jatuh dalam dosa. Ketika dimintai pertanggungjawabannya, mereka saling gimana ketika diminta pertanggungjawabannya? saling menyalahkan ya kan?
Egois. Wanita menyalahkan wanita menyalahkan ular ya kan? Laki-laki menyalahkan Wanita. ya, bahkan tadi kan kalau wanita itu kan menyalahkan ular, menyalahkan Allah, menyalahkan semuanya akhirnya. Nah, kecenderungan ketika orang jatuh dalam dosa itu jarang sekali yang dengan serta-merta mengakui ya saya bersalah. Biasanya lalu ada mekanisme pembelaan diri, lalu mengajak, membawa-bawa pihak lain tuh menjadi kambing hitam, ya kan? Maka kasihan si kambing hitam ya kan, selalu menjadi tumbal kesalahan. Dia nggak lakukan apa-apa, tapi jadikan kambing hitam. Nah ini kita lewati saja, ini ya. Di sini akan tampak bagaimana bukti kasih Allah itu ya dengan menciptakan. Oke. Nah, kemudian di sini akan kelihatan dampak dari akibat dosa. Ya, dosa Adam dan Hawa. Ya, akibat dosa Adam dan Hawa dikatakan terkutuklah tanah. Ya, terkutuklah tanah. Kemudian perempuan dikatakan laki-laki akan bersusah payah mencari rezeki, tapi harus berjuang. Tadi kalau ada bahasanya penderitaan itu menderita harus berjuang. Ya, kemudian semak duri dan rumput duri tumbuh, ya kan? Lalu Taman Eden itu dipenuhi dengan rumput-rumputan. Kemudian dengan berpeluh engkau akan, nah ini akan digambarkan di sini bagaimana manusia mengalami juga dampak dari tindakan dosanya. Ya, tidak hanya dia manusia pun alam mengalami dampak dari tindakan dosa manusia. Ya itu tadi contohnya ketika manusia buang sampah sembarangan, ya kan? Ketika manusia menebang, ya bisa jadi saya tidak ikut menebang. Saya tidak ikut menebang pohon, tapi saya bisa mengalami dampaknya. Orang membakar hutan, saya tidak ikut membakar hutan, tapi saya bisa kena dampaknya. Ya, apalagi kalau tinggalnya di wilayah-wilayah yang dekat pembakaran hutan. Dapat apa? Kiriman apa? Kiriman asapnya ya kan? Padahal saya tidak ikut. Jadi jadi seringkali dosa orang-orang tertentu itu juga bisa berdampak kepada orang lain yang tidak turut serta berbuat dosa. Ya sama misalkan di kelas terjadi kesalahan, nggak ada yang mau ngaku. Bisa kan satu kelas bisa menanggung akibatnya, bukan? Jadi Bapak Ibu guru tidak mau mengajar sebelum ada yang mengaku. Jadi tindakan seseorang bisa juga menjadi dampak bagi orang lain. Maka ini dibutuhkan. Dibutuhkan kebesaran jiwa dari orang yang melakukan kesalahan untuk apa? Berani mengakui kesalahan. Berani untuk melakukan rekonsiliasi. Ya. Tanggung jawab. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah lebih dahulu menawarkan rekonsiliasi. Ya, bukan Allah yang berdosa, bukan Allah yang bersalah, tapi Allah menawarkan rekonsiliasi, menjanjikan keselamatan. Nah, sekarang kita di sini, ketika kita berbuat salah, beranikah kita menjadi orang pertama yang berani mengakui kesalahan? Tetapi benar nggak kalau ada teman yang bersalah, kamu tidak bersalah, tapi kamu mengakui kesalahan teman? Itu juga sikap yang tepat nggak? Enggak. Mengapa tidak? Ya karena akhirnya membiarkan orang yang bersalah tidak mau mengakui kesalahannya. Ya kan? Jangan-jangan misalkan contoh Bu Guru sebut nama nggak apa-apa contoh ya, misalkan nih hanya contoh ini sekedar contoh. Misalkan Moses nih bersalah. Moses nggak berani ngakui nih. Lalu Marcel datang, misalkan salah kepada Bu Guru lah, misalkan Moses itu sudah berbohong kepada saya, misalkan ya, tidak mengerjakan PR, lalu buat alasan macam-macam, ya. Kemudian lalu tapi kayaknya kurang, tidak membuatkan misalkan
mengambil uang teman misalkan, itu lebih mudah. Mungkin mengambil uang teman ini hanya contoh ya Moses ya. Misalkan contoh, misalkan Moses mengambil uang teman. Misalkan uangnya Marcel yang diambil misalkan. Nah, Marcel ini kebingungan, sudah mencari, sudah bertanya kemana-mana, sudah tanya juga ke Moses nggak mengaku. Nah, lalu tiba-tiba muncul Angga. Angga lalu mengatakan, Marcel, saya mengambil uangmu. Ini bagaimana? Apakah ini akan membantu Moses nanti akan mengakui kesalahannya? Atau malah jadi Moses merasa, wah, aku bebas nih, karena ada orang yang ngaku. Gimana nih? Ya, jadi tindakan seperti itu juga tidak tepat ya. Tidak tepat, seakan-akan mau mengambil alih kesalahan orang lain menjadi kesalahan dirinya. Ya, karena nanti ya Moses asik, aku sudah ada orang lain yang ngaku, aku bebas. Ya, itu juga tidak bisa tidak membangun ya, tidak membangun pertobatan. Yang baik adalah ketika saya itu ngaku, sehingga tidak menjadikan orang lain sebagai kambing hitam, atau tidak membiarkan orang lain untuk menjadikan dirinya sebagai tumbal kesalahan kita. Ya, kalau dengan demikian kan malah jadinya kan jadi bertambah nih dosanya Moses ya kan. Contohnya ya kan, udah mengambil uang orang ya kan, lalu menjadikan orang lain berbohong. Mengakui yang bukan tindakannya. Ya kan, menjadi berlipat. Nah, ketika orang kalau suara hatinya masih tajam, waduh, rasa penyesalannya, rasa bersalahnya itu akan menjadi semakin besar. Ya, jadi di sini ya, ini kita lihat bagaimana akibat dari dosa manusia pertama. Tidak hanya berdampak kepada manusia itu, juga berdampak kepada lingkungannya di mana ia tinggal. Sama setelah kita Bu Guru contohkan bahwa tindakan salah yang saya lakukan bisa juga tidak hanya berdampak untuk saya, tetapi juga berdampak bagi orang lain. Contohnya korupsi ya kan? Nah, korupsi banyak orang dirugikan. Misalkan seorang pembangun nih mandor segala macam, dia korupsi, bangunan dikurangi, dampaknya apa? Mutu bangunannya kurang bagus ya kan? Bisa saja itu banyak kasus kan, bangunannya belum selesai sudah sudah roboh. Karena apa? Karena bahan bangunannya dikurangi, korupsi ya kan? Seperti itu. Jadi ingat bahwa dampak dari suatu kesalahan pribadiku tidak hanya untuk aku, bisa juga melibatkan orang lain. Nah, ini yang sudah didiskusikan. Kemudian nanti dibaca saja ya untuk catatannya, Bu Guru kirim juga nih catatannya. Ya. Ya. Jadi kalau manusia dengan alam itu saling berhubungan ya, karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam ya kan. Lalu alam siapa yang ngurus kalau tidak ada manusia? Karena nggak ada alam bisa nggak nyiram dirinya sendiri ya kan, nggak bisa ya kan. Itu campur tangan manusia ya. Kemudian ini, nah untuk tugas minggu depan akan saya berikan pertanyaan ya untuk didiskusikan juga. Nanti boleh pilih juga 2 atau 3 teman sehingga nanti minggu depan juga seperti tadi. Tapi kalau kalian mau persiapkan dalam bentuk PPT boleh ya, mau dalam kelompok bebas. Silakan pilih, mau sendiri juga boleh, mau berdua boleh. Kayaknya mau Marcel nge-lag. Iya, Bu. Nge-freeze ya? Ibu keluar ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Tapi dengar suara Ibu? Saya mau nanya. Tapi dengar, Bu. Oke. Suaranya dong, Bu. Ya nggak apa-apa lah. Tetapi itu kalau dengan suara berarti Bu Guru tetap hadir kok. Ya, ada yang mau bertanya apa? Kalau berempat boleh nggak, Bu? Maksimal 3 saja. Iya. Bu, kelompoknya boleh sama lagi. Tugasnya apa Bu Guru kirim di Google Classroom. Tapi kayaknya agak siangan ya, karena setelah ini para guru nih mau rapat nih jam 11.45. Nanti Bu Guru sambil. Nanti kalau itu akan Bu Guru informasikan di grup ya. Nah, kita akan tutup dengan doa. Siapa yang doa spontan? Siapa yang ingin menutup doa spontan? Joel, silakan Joel. Bu Guru beri tanda nih. Joel mimpin doa. Kan? Lah tadi bukan. Joel? Iya. Tadi bukan Joel yang bersedia mimpin doa. Kan udah dipilih, Bu. Yang tadi Bu, dia ngechat saya katanya dia mau doa tapi malu.
Siapa? Mau doa tapi malu. Mau doa tapi malu. Lah tuh gimana jadinya? Ya udah Masa siapa yang tidak malu? Siapa? ya suara lu kersek-kersek Jo. Ya, Florecita, silakan Florecita yang tidak malu. Bu Marcel dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi menjelang siang ya Bapa, puji serta syukur kami semua panjatkan kepadamu. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di Zoom ini. Sekarang kegiatan PJJ kami sudah selesai, berkatilah kegiatan kami selanjutnya agar bisa berjalan dengan lancar dan tanpa kurang suatu apapun. Berkatilah juga semua orang yang ada di Zoom ini beserta sanak keluarga kami agar sehat dan dijauhkan dari COVID-19. Amin. Dan untuk yang kena COVID-19, semoga Engkau selalu melindungi dan memberi mereka kesehatan agar mereka cepat sembuh. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Flo yang sudah mimpin doa penutup. Kita nyanyikan Mas, mudah-mudahan bisa bunyi. Semoga jaringannya tidak terganggu. Semangat SCGK, generasi muda Indonesia, memiliki iman kecerdasan dalam hidup, tingkatkan prestasi belajar mengajar di rumah. SMP Antonius Jaya SMP menjadi padi besar. Oke, your internet is unstable. Oke, kita foto dulu. Wah, tinggal 13 orang. Wah, wow. Murid tinggal 12. Ayo dari 12 siapa jadi Yudas? Nggak ada kan? Dua dari Yudas. Semoga tidak ada yang jadi Yudas ya dari 12. Oke, saya akan foto, tampilkan wajahnya. 1, 2, 3. Ya, apa adanya, yang punya wajah, yang tidak punya wajah, nanti kita kasih wajah siapa ya? Kucing stiker. Ya, Lah, 9A. Ya, Gibson. nanti Bu Guru Kak, Pak Moses atau siapa kasih data Bu Guru ya, siapa yang tidak hadir ya? Ditulis Moses di grup. Ya, ditulis di grup aja ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih, Bu. Ya, untuk tugas-tugas nanti berikutnya dengan materinya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan berkati. Terima kasih, Bu. Dadah. Arrivederci. See you. See you.